Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Vicky serta teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Sebelum memasuki materi, izinkan saya membacakan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM 230 130 10044, lalu ada saya Nirmala Nur Oktavia Jelas Nasri dengan NPM 230 130 10166, lalu ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM 230 130 10181, lalu ada Reina Queen Rosika dengan NPM 230 130 10187, lalu yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM 230 130 10258. Baik, kita mulai dari perkenalan yang dimana setelah kita meninjau literatur secara kritis, kita mungkin siap mengembangkan sebuah kerangka teori. Nah, kerangka teori ini merupakan fondasi penelitian hipotesis deduktif karena merupakan dasar dari hipotesis yang akan kita kembangkan. Memang dasarnya pengembangan kerangka teoritis ini sangat penting dalam penelitian deduktif, pengujian teori, dan kausal. Bab ini akan menyoroti pentingnya pengembangan teori dalam penelitian deduktif dan menjelaskan bagaimana teori tersebut dikembangkan, dan juga dimulai dengan definisi kerangka teori yang diikuti dengan diskusi tentang perlunya kerangka teori. Serta bab ini juga menjelaskan bahwa kerangka teori ini melibatkan identifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting terhadap permasalahan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini mewakili keyakinan kita tentang bagaimana fenomena atau variabel ataupun konsep tertentu saling terkait, dan penjelasan mengapa kita meyakini variabel-variabel ini saling terkait atau sebuah teori. Nah, untuk proses membangun kerangka teoritisnya ini meliputi yang pertama ada memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model kita. Lalu yang kedua, mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif teori. Lalu yang ketiga, ada menyusun teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antar variabel dalam model kita. Nah, dari kerangka teori yang saya sebutkan tadi, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk menguji validitas teori. Hubungan yang dihipotesiskan selanjutnya dapat diuji melalui analisis statistik yang tepat. Dengan demikian, seluruh proyek penelitian deduktif ini bertumpu pada kerangka teori tersebut. Sekalipun hipotesis yang dapat diuji belum tentu dihasilkan atau seperti dalam beberapa proyek penelitian terapan. Nah, pengembangan kerangka teori yang baik merupakan hal yang penting dalam mengkaji masalah yang diteliti, karena kerangka teoritis ini melibatkan identifikasi jaringan hubungan antara variabel-variabel yang dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah apapun. Penting untuk memahami apa arti variabel dan apa saja jenis-jenis variabelnya. Selanjutnya adalah variabel. Nah, variabel ini adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilainya itu dapat berbeda pada waktu yang berbeda juga untuk objek ataupun orang yang sama, atau juga pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabelnya ini antara lain ada unit produksi, absensi, dan motivasi. Selanjutnya di sini ada 4 jenis variabel utama yang akan kita bahas, yaitu untuk yang pertama adalah variabel dependen ataupun bisa juga dikenal sebagai variabel kriteria. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan mendeskripsikan variabel dependen, menjelaskan variabilitasnya ataupun memprediksinya. Dengan kata lain, variabel dependen ini merupakan variabel utama yang dapat diteliti sebagai faktor yang valid melalui analisis variabel dependen, atau yaitu menemukan variabel apa saja yang mempengaruhinya, jawaban atau solusi atas permasalahan yang dapat ditemukan. Untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik untuk mengkuantifikasi dan mengukur variabel dependen serta variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut. Lalu, yang kedua ada variabel independen ataupun juga dikenal sebagai variabel prediktor. Nah, secara umum diasumsikan bahwa variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif, yang artinya ketika variabel independen ada, variabel dependen juga ada, dan setiap kali variabel independen bertambah 1 unit, variabel dependen juga bertambah ataupun berkurang. Dengan kata lain, varians variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen untuk membuktikan bahwa perubahan variabel independen ini menyebabkan perubahan variabel dependen.
Nah, di sini ada 4 kondisi yang harus terpenuhi. Untuk yang pertama adalah variabel independen dan dependen ini harus bervariasi. Dengan kata lain, perubahan variabel dependen ini harus berkaitan dengan perubahan variabel independen. Lalu yang kedua, variabel independen ini atau faktor kausal yang diduga harus mendahului waktu variabel dependen. Dengan kata lain, harus ada urutan waktu yang dimana keduanya itu terjadi. Sebab harus terjadi sebelum akibat. Lalu yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti harus mengendalikan pengaruh variabel lain. Lalu yang terakhir, yang keempat, diperlukan penjelasan yang logis atau sebuah teori dan harus menjelaskan mengapa variabel independen ini memengaruhi variabel dependen. Berikutnya terdapat variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan tambahan variabel dengan efek kontingen kuat terhadap hubungan variabel independen dan dependen dengan menghubungkan variabel ketiga atau moderasi. Seperti gambar di bawah ini, yang mana keberagaman tenaga kerja adalah variabel independen dihubungkan dengan efektivitas organisasi sebagai variabel dependen dan keahlian manajerial sebagai variabel ketiga atau moderasi. Berikutnya, perbedaan antara variabel independen dan variabel moderasi. Penggunaan variabel moderasi bergantung pada situasi seperti ini, yaitu yang pertama, ketika sebuah studi menunjukkan semakin baik program pelatihan di suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan perkembangan karyawan, semakin besar kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu sebuah studi lain mengungkapkan kemauan karyawan mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua orang tanpa perbedaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program pelatihan dan kebutuhan perkembangan atau variabel bebas yang memengaruhi karyawan untuk belajar atau variabel terikat, kebutuhan perkembangan sebagai variabel moderasi mendefinisikan karyawan belajar adaptasi atas kemauan dan kemampuan untuk belajar hal baru melalui program pelatihan yang ditingkatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mediating variable atau variabel mediasi. Nah, variabel mediasi ini atau variabel interfering adalah variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya terasa. Dengan demikian, terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel mediasi. Dengan kata lain, melibatkan variabel mediasi membantu Anda memodelkan suatu proses. Nah, variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu mengkonseptualisasikan serta menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di bawah ini ada seperti kayak diagram hubungan antara variabel independen, mediasi, moderasi, dan dependen. Untuk penjelasannya di sini variabel independen adalah membantu menjelaskan varian dalam variabel dependen. Kalau variabel mediasi itu muncul pada waktu T2 sebagai fungsi dari variabel independen yang juga membantu kita mengkonseptualisasikan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan variabel modernisasi memiliki efek kontingensi pada hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, meskipun variabel independen menjelaskan varian dalam variabel dependen, variabel mediasi tidak menambah varian yang dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan variabel moderasi memiliki efek interaksi dengan variabel independen dalam menjelaskan varian tersebut. Yang artinya di mana jika variabel moderasi tidak ada, hubungan yang diteorikan antara dua variabel lain yang dipertimbangkan tidak akan berlaku.
Lalu di sini ada bagaimana teori dihasilkan atau how teori state. Kerangka teoritis merupakan fondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian edukatif. Kerangka ini itu merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, dielaborasi secara logis di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi permasalahan dan diidentifikasi melalui proses-proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Pada tahap ini menjadi jelas bahwa untuk mencari solusi yang baik dan permasalahan tersebut, itu seorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan dengan tepat, kemudian variabel-variabel yang berkontribusi terhadapnya. Pentingnya merupakan tinjauan pustaka yang menyeluruh dan melakukan penelitian eksploratif dan edukatif ini menjadi jelas. Setelah mengidentifikasi variabel yang tepat, langkah selanjutnya adalah menguraikan jaringan asosiasi antara variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan kemudian diuji. Nah, hubungan antara tinjauan pustaka dan kerangka teori adalah bahwa tinjauan pustaka memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan kerangka teori, yang dimana artinya tinjauan pustaka mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin penting, sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian sebelumnya. Hal ini di samping hubungan logis lain yang dapat dikonseptualisasikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen kerangka teori. Jadi, kerangka teori yang baik ini mengidentifikasi dan mendefinisikan mengenai variabel-variabel yang penting dalam situasi yang relevan dengan masalah dan kemudian menggambarkan dan menjelaskan interkoneksi di dalam variabel-variabel ini. Hubungan antara variabel-variabel independen, variabel dependen, dan jika berlaku, variabel moderasi dan juga mediasi dielaborasi. Jika ada model moderasi, penting untuk menjelaskan bagaimana hubungan spesifik apa yang mereka moderasi. Penjelasan tentang mengapa mereka beroperasi moderator juga harus ditawarkan. Nah, sebelumnya pada bab ini kita juga sudah menjelaskan mengenai ada 3 fitur dasar yang harus disertakan dan dinilai dalam kerangka teoritis apapun. Di sini yang pertama ada variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Dan yang terakhir yaitu harus ada penjelasan yang jelas mengenai mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Teori atau penjelasan yang jelas tentang hubungan-hubungan dalam model merupakan komponen terakhir dari kerangka kerja teoritis. Sebuah teori mencoba menjelaskan mengenai hubungan antar variabel dalam model kita, merupakan penjelasan harus diberikan untuk semua hubungan penting yang diteoritikan keberadaannya di antara variabel-variabel tersebut. Jika sifat dan ide kita sendiri tentang subjek tersebut, maka harus ada indikasi apakah hubungan harus positif atau negatif, dan linear atau non-linear. Jadi dari kerangka teoritis tersebut, hipotesis dapat diuji dan dapat dikembangkan untuk menguji validitas teori yang dirumuskan. Nah, materi subbab selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Jadi setelah kita mengidentifikasi variabel-variabel yang penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan antara variabel-variabel tersebut melalui penalaran logis, dalam kerangka teoritis, kita siap menguji apakah hubungan yang telah diteoritikan tersebut benar-benar berlaku. Dengan menguji hubungan-hubungan ini secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif, kita dapat memperoleh informasi tentang jenis hubungan apa yang ada di antara variabel-variabel yang beroperasi dalam situasi permasalahan. Nah, jadi di sini pertama kali saya akan menjelaskan mengenai definisi hipotesis. Jadi hipotesis ini dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentatif, namun dapat diuji dan memprediksi apa yang kita harapkan akan ditemukan dalam empiris kita. Jadi hipotesis diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual kita dan seringkali bersifat rasional. Sejalan dengan ini, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengonfirmasi hubungan yang diduga, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada pernyataan hipotesis format. Nah, di sini ada pernyataan jika maka. Sebagaimana yang telah disebutkan, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antar variabel. Hipotesis juga dapat menguji tentang
perbedaan antar dua kelompok terhadap satu atau beberapa variabel. Jadi untuk menguji keberadaan hubungan atau perbedaan yang diduga, hipotesis ini dapat dinyatakan sebagai satu proporsi atau dalam bentuk pernyataan jika maka. Kedua format tersebut dapat dilihat pada contoh ini. Yang pertama ada wanita muda akan cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badan mereka ketika mereka lebih sering melihat gambar model kurus dalam iklan. Yang kedua, jika wanita muda lebih sering terpapar gambar model kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badan mereka. Selanjutnya, yang terakhir ada hipotesis terarah dan non-terarah. Jadi, jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, digunakan istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya, maka ini adalah hipotesis terarah, karena arah hubungan antara variabel ditunjukkan. Nah, selanjutnya ada hipotesis non-direksional, adalah hipotesis yang memang mendalikan adanya hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi adanya arah hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun dapat diduga adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat menentukan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Jadi, hipotesis non-direksional dirumuskan baik karena hubungan maupun perbedaannya belum pernah dieksplorasi, sehingga tidak ada dasar untuk menunjukkan arahnya, atau karena terdapat temuan yang saling bertentangan dalam studi penelitian sebelumnya mengenai variabel-variabel tersebut. Jadi, dalam beberapa studi, hubungan positif mungkin telah ditemukan, sementara di studi lain, hubungan negatif mungkin telah terlacak. Oleh karena itu, peneliti saat ini mungkin hanya berhipotesis bahwa terdapat hubungan yang signifikan tetapi arahnya mungkin tidak jelas. Jadi dalam kasus seperti ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai non-direksional. Hipotesis nol dan alternatif. Metode penelitian hipotetiko-deduktif mengharuskan hipotesis dapat difalsifikasi. Ini berarti seseorang dapat menyimpulkan konsekuensi darinya yang kemudian dapat diuji dan mungkin terbukti salah. Hipotesis diuji secara statistik dengan menguji hipotesis nol. Hipotesis nol H0 diasumsikan benar sampai bukti statistik dalam bentuk data sampel menunjukkan sebaliknya. Biasanya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin menguji perbedaan motivasi antara pria dan wanita, maka H0 sama dengan H0 adalah mu M sama dengan mu W, atau H0 sama dengan mu M dikurang mu W sama dengan 0. Hipotesis alternatif HA adalah kebalikan dari hipotesis nol. Jika ia menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan atau perbedaan yang signifikan. Untuk contoh yang sama, yaitu HA sama dengan adalah mu M tidak sama dengan mu W, dengan yang sama dengan HA adalah mu W tidak sama dengan mu M. Jika masalah penelitian adalah mempelajari perbedaan etos kerja antara orang Amerika dan Asia, maka hipotesisnya adalah H0 adalah mu Amerika sama dengan mu Asia, atau H0 sama dengan mu Amerika dikurang mu Asia sama dengan 0. Hipotesis alternatif dapat bersifat non-direksional, yaitu HA adalah mu Amerika tidak sama dengan mu Asia. Jika masalah penelitian adalah mempelajari korelasi antara stres dan kepuasan kerja, maka H0 adalah P sama dengan 0. Hipotesis alternatif mungkin yaitu HA adalah P kurang dari 0. Ini berarti semakin tinggi stres, semakin rendah kepuasan kerja. Jika masalah penelitian adalah mempelajari korelasi antara usia dan kepuasan kerja, maka H0 adalah P tidak sama dengan adalah P sama dengan 0, atau HA sama dengan HA adalah P tidak sama dengan 0. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. 1. Menyatakan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, pilih uji statistik yang mungkin, yaitu uji T, uji F, uji C kuadrat, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan tingkat signifikan, misalnya 0,05. Yang keempat, hitung statistik uji dan bandingkan dengan nilai kritis. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, tolak H0 dan terima HA. Jika statistik uji lebih
kecil, terima H0 dan tolak H. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.